Selamat siang, Bapak-bapak. Siang, Pak Selamat siang Agus. Pak Iya, Agus. Siang juga Pak masih Agus. semangat? Siang Pak Agus. Siap masih Pak Agus. Semangat Harus Pak. tetap semangat Pak. Semangat semangat. Iya, Meskipun oke. siang-siang juga lah. Iya, kita harus tetap ya bersemangat. Sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah Pak sehat Pak. sehat Pak Agus. Alhamdulillah. Ini kita memasuki hari pertama IHT ya Pak ya. Nanti akan ada pemaparan materi. Nanti kita bisa menyimaknya bersama-sama. Oke Pak? Siap Pak siap. Yalah, untuk mempersingkat waktu, silakan saya serahkan untuk penyampaian acaranya ke Pak Dian. Pak Dian, silakan Pak Dian. Siap. Terima kasih Pak Agus atas kesempatan ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Agus yang telah mengizinkan saya atau memberikan waktunya untuk saya, dan di sini saya sebagai moderator, dan saya di sini akan membacakan untuk susunan acara hari ini. Yang pertama kita lakukan berdoa ya sebelum acara, dan yang kedua pemaparan materi, dan yang ketiga diskusi, dan yang terakhir keempat penutup. Oke, alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke acara inti yaitu pemberian materi oleh Bapak Fikri, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa? Supaya diberi kesehatan, kelancaran dalam acaranya. Amin. Oke, kita mulai. Amin. Lakukan acara, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Kita lanjut ya ke acara yang kedua, yaitu pemberian materi oleh Bapak Fikri Agung Nugraha. Kepadanya saya persilahkan. Iya, baik Pak Dian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak. Sehat semuanya? Siang, Selamat siang Pak. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Agus? Sehat Pak Agus? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat. Katanya sakit ya Pak Agus ya? Iya Pak, kemarin kurang enak badan. Tapi ya sekarang alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Doa rekan-rekan, alhamdulillah sekarang udah agak mendingan. Iya, alhamdulillah ya Pak Agus. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak Agus ya. Iya Pak, siap. Amin, amin, amin. Pak Dian gimana Pak Dian, sehat? Alhamdulillah Pak, ini agak sedikit batuk ya. Makanya suaranya agak kurang jelas gitu, terdengar bineng-bineng gimana gitu. Ya. Awas Pak, corona Pak. Kalau diperiksain mungkin ya, amit-amit. Ya. Jauhkeun lah. Tapi sekarang udah ada rada mendingan ya Pak Dian ya. Alhamdulillah Pak, sekarang udah sehat. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Karena cuacanya ini tuh sedang gak menentu, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan, seperti itu. Ya, baiklah Bapak-bapak, alhamdulillahirabbil alamin, di siang hari ini kita masih bisa dipertemukan di tatap maya ya, meskipun tidak tatap muka gitu, karena memang situasi di luaran sana sekarang pandemi yang memang datanya ya yang terpapar itu semakin banyak, khususnya di Kabupaten Kuningan. Alangkah lebih baiknya pelaksanaan in-house training ini dilaksanakan secara daring. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu izinkan saya untuk membuka slide ya Bapak-bapak semua.
Sudah ada, Pak? Sudah ada? Belum tampil Pak, belum tampil Pak. Masih dalam belum. folder, dalam bentuk folder. Masih dalam bentuk folder. Bentar. Oke. Sudah tampil? Belum Pak. Oh, belum. Bentar ya. Ya. Saya coba close dulu. Oke, kita ulangi lagi. Sebentar, Pak. Oke, sudah muncul Bapak-bapak di layar? Ya, udah Pak. Sudah, ya. Jadi untuk materi hari ini adalah tentang asesmen diagnostik ya. Nah, diharapkan Bapak-bapak semua itu bisa memahami dan bisa mengerti apa saja 5 prinsip pembelajaran, 5 prinsip asesmen, dan apa itu asesmen diagnostik ya. Terus apa saja macam-macam asesmen diagnostik, serta bagaimana langkah-langkah untuk menerapkan asesmen diagnostik dalam pembelajaran khususnya di mata pelajaran PJOK. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, ya, silahkan nanti Bapak semua di sini saya ada pertanyaan, ya, 2 pertanyaan. Yang pertama adalah yang nanti ada kaitannya atau ada hubungannya dengan asesmen diagnostik. Ya. Jadi silakan Bapak jawab menurut pendapat Bapak-bapak ya. Yang pertama, bagaimana cara Bapak atau Ibu mengawali kegiatan pembelajaran? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, langkah apa saja yang harus dilakukan agar anak tertarik dengan materi yang akan disampaikan? Nah, jadi 2 ini silakan nanti Bapak jawab semua ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak? Ya, paham Oke. Pak. Oke, siap ya. Kalau Siap, Pak, paham, mungkin itu materi untuk hari ini tentang asesmen diagnostiknya. Sebelumnya ini alangkah lebih baiknya Pak Moderator ya, Pak Dian, untuk merefresh Yes, Pak. inilah pikiran lah, merefresh otak gitu. Oh, siap, Ada siap, ini Pak, siap. apa namanya ice breaking atau apa? Ice breaking. Biar rame, Ice biar breaking. rame. Siap, Pak, siap. Ya. Kepada Pak Agus, mohon dibuka videonya ya. Udah Pak. Emang enggak ada. Di saya tidak tampil di sini. Sama Pak Fikri juga tidak ada videonya. Wah, ada ini aduh. Penampakan mungkin ya? Oh, berarti sinyalnya mungkin ya. Sinyal di saya mungkin ya. Oke, kita mulai saja ice breaking supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi, pikiran kita sudah fresh lagi. Oke, ini melatih konsentrasi ya. Di sini silakan Bapak-bapak ikuti apa kata saya. Ya, ikuti apa kata saya. Ingat, ya, kata kuncinya ikuti apa kata saya. Kalau saya pegang hidung, nah, berarti Bapak pegang hidung, ya? Iya, siap. Oke. Siapa? Kalau misalkan saya pegang baju, silakan Bapak pegang baju. Oke, siap, Pak? Oke, siap. Oke, Siap. silakan pegang telinga. Wah, ini telinga. Pak Agus ini mulai gak konsen ini. Pak Agus ya? Kurang kopi. Biasa, ini, Pak. Ya, sekali lagi. Ya, langsung ya. Silakan pegang rambut. Oke, bagus. Nanti konsentrasinya udah bagus ya. Oke, saya ada satu kali lagi ice breaking. Ya, itu tentang lempar buah. Saya punya buah nih, buah semangka. Ya, nanti saya akan coba lempar ke bapak-bapak. Dan silakan bapak-bapak sama juga lemparkan ke siapa nanti. Paham?
Siap. Paham, paham. Oke. Saya punya buah semangka nih. Saya lempar ke Pak Agus. Tangkap Pak Agus. Siap. Makasih. Oke. Silakan Pak Agus. Dilempar ke siapa Pak Agus? Saya lempar lagi ke Pak Fikri. Oke, terima kasih Pak Agus. Udah sampai semangkanya Pak Pak? Sudah sampai. Cepet Oh, ya? gede banget Padian. Padian gede banget. Oke, silakan sekarang dibuka semangkanya Pak. Dibuka Pak, dibuka. Dibuka semangkanya Pak, dibuka. Semangkanya dibuka. Oke, mungkin Cuma dibayangin aja gitu. Sekedar hiburan ya Pak, sekedar Iya. sekedar hiburan biar kita lebih rileks untuk menghadapi atau mendengarkan pemaparan materi dari Pak Fikri ya. Kepada Pak Fikri saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dian. Ice breaking-nya lumayan ya untuk merefresh pikiran di siang hari ini. Karena kalau siang-siang seperti ini enaknya tidur ya, Bapak-Bapak. Wah, obatnya Pak, tidur obatnya. Tapi karena hari ini bagian haus panik, jadi ya kita harus tetap semangat lah seperti itu. Saya lanjut ke materi ya, Bapak-Bapak semua. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk materi kali ini adalah asesmen diagnostik dan nanti ada 2 pertanyaan yang memang yang harus di Bapak-Bapak semua jawab, yang nantinya pertanyaan ini ada erat hubungannya dengan asesmen diagnostik itu sendiri. Nah, sudah muncul Pak di layarnya? Apa udah? Sudah Pak. Sudah. Oke, silakan. Kalau misalkan sudah muncul, saya beri waktu selama berapa menit ya? 3 menit cukup. Siap, Ya, Pak. cukup Pak. Siap. Cukup ya. Oke. Mungkin itulah Pak Dian, silakan selaku moderator ya Pak. Nanti kalau misalkan sudah dirasa cukup waktunya dan anggota yang lain sudah mengerjakan semua, nanti bisa langsung dibahas hasilnya ya Pak ya. Siap Pak, siap. Oke, itu ya Pak Dian, silakan saya kembalikan ke Pak Dian. Oke, terima kasih kepada Bapak Fikri. Untuk selanjutnya kepada Bapak-Bapak untuk kita berdiskusi tentang bagaimana ya Bapak atau Ibu mengawali pembelajaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, menurut Bapak atau Ibu apa saja yang harus dilakukan agar anak tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Ya. Dikasih waktu 3 menit untuk berdiskusi atau berpikir. Jadi ini Pak Dian, kita ke room diskusi dulu atau gimana ini? Di sini aja Pak. Cek. Pak Dian, Oke, Pak siap. Agus, Ya, sudah Siap. waktunya sudah habis. Silakan Pak Dian. Oke, Siap, Pak. Siap. Menurut saya ya, ini menurut pendapat saya, bagaimana Bapak atau Ibu mengawali pembelajaran?
Yang saya lakukan pada saat mengawali pembelajaran itu biasa menanyakan anak tentang kondisinya di rumah, terus kesehatannya gimana, terus menanyakan waktu minggu lalu apa sih namanya belajar tentang apa. Itu kalau menurut saya nomor satu ya. Dan untuk nomor dua, menurut Bapak Ibu, apa saja yang harus dilakukan agar anak tertarik dengan materi yang akan disampaikan? Nah, supaya anak biar tertarik itu biasanya saya suka kasih hiburan dulu, ya. Dalam artian tidak fokus ke materi, tapi kita sedikit-sedikit bermain game dulu, ya. Pada saat awal pembelajaran, misalkan contoh untuk hari ini belajar bola basket nih, misalkan secara luring ya, secara luring. Kalau mungkin untuk secara luring kita kasih permainan dulu. Ya permainannya apa? Lempar misalkan anak-anak disuruh berbaris, ya dilombakan bikin dua berbanjar, dilombakan saling oper bola ke belakang atau ke bawah kolong seperti itu. Ya itu menurut saya. Kalau misalkan secara daring atau online ya mungkin tadi ya yang bapak-bapak lakukan seperti ice breaking, supaya apa? Supaya anak tertarik untuk wah ini pelajaran ini menarik. Mungkin itu Pak menurut pendapat saya Pak. Terima kasih Pak. Pak Agus, bagaimana untuk pendapatnya Pak Agus? Ya, menurut pendapat saya mungkin nggak jauh berbeda dengan Pak Dian ya Pak ya, dalam bagaimana cara mengawali kegiatan pembelajaran ya. Mungkin kita awalnya menyapa dulu siswa, menanyakan kabarnya, setelah itu kita sambil mengabsen siswa. Nah, Mengulas materi. Setelah kita ngabsen, setelah kita menyapa siswa, mungkin akan mengulas sedikit materi yang telah diberikan sebelumnya. Itu mungkin cara mengawali pembelajaran ya Pak ya. Nah untuk yang kedua itu gimana supaya si anak itu tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan. Mungkin ya seperti tadi yang katakan Pak Dian juga ya, mungkin saya juga hampir sama ya, mungkin rata-rata guru olahraga mungkin akan melakukan hal yang sama dalam pembelajarannya, baik di luring maupun di daring ya. Sebelum kita masuk materi mungkin kita akan lakukan dulu suatu game atau permainan supaya si anak atau si siswa itu tidak merasa jenuh Pak. Itu mungkin. Ya, terima kasih ya Bapak Dian dan Pak Agus. Jawabannya luar biasa sekali gitu ya. Jadi intinya sebelum kita melakukan pembelajaran, hal yang paling penting adalah membuat si siswa itu tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Tadi jawabannya sudah diwakilkan oleh Pak Agus dan Pak Dian dan memang itu semua benar. Ya, itu semua. Nah ya, kita langsung saja masuk ke materi inti tentang asesmen diagnosis. Saya akan tampilkan materi tentang asesmen diagnosis. Sudah ada di layar Bapak-Bapak? Ya ada Pak, ada. Sudah ada ya. Ada Pak, ada. Langsung saja ya. Jadi materi kita untuk siang hari ini adalah asesmen diagnosis. Jadi diharapkan setelah Bapak-Bapak semua mempelajari tentang asesmen diagnostik, ini ada 3 hal yang harus Bapak capai ya untuk pembelajaran untuk kegiatan hari ini. Yang pertama itu 5 prinsip pembelajaran. Yang kedua adalah 5 prinsip asesmen dan asesmen diagnosis itu sendiri. Ya, jadi asesmen diagnosis itu nanti ada beberapa terbagi lagi menjadi beberapa bagian dan juga bagaimana langkah-langkahnya. Oke. Untuk ini tadi sudah Bapak jawab semua.
Oke, langsung saja kita masuk ke prinsip pembelajaran ya. Jadi ada 5 prinsip ya sebelum kita melangkah jauh ke asesmen diagnosis, yang dimana pada pelaksanaan pembelajaran antara prinsip pembelajaran dan asesmen diagnosis ini itu saling berkaitan. Apa saja 5 prinsip pembelajaran itu? Nah, ini yang pertama, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, jadi menurut karena tujuan pendidikan di Indonesia ini adalah mewujudkan ya pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yang dimana dalam profil pelajar Pancasila ini guru tidak lagi menekankan siswa untuk harus bisa ya, tidak seperti dulu ya, pembelajaran itu fokusnya ke guru ya, kalau sekarang itu lebih ke siswa, jadi berpusat ke siswa. Dan untuk kurikulum penggerak ini pembelajaran itu disesuaikan dengan ini ya, tingkat pencapaiannya, kebutuhan belajarnya dan karakternya. Nah, ini mencerminkan karakter dan perkembangan siswa. Jadi itulah gunanya asesmen diagnosis, yaitu untuk mengetahui sebagai sejauh mana karakter dan perkembangan siswa peserta didik kita. Yang kedua, pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik ya, dan menjadikan pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Ya. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Itulah 5 prinsip pembelajaran ya. Jadi ini tuh sama halnya, sama saja dengan keterkaitannya antara asesmen dengan prinsip pembelajaran. Jadi kelima inilah keterkaitannya. Selanjutnya prinsip asesmen. Untuk asesmen itu sendiri juga ada 5 prinsip. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Ya, seperti itu. Jadi asesmen adalah salah satu bagian yang memang paling penting dalam proses pembelajaran. Jadi untuk mengetahui apa saja capaian-capaian yang akan nanti dipelajari dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dapat dipercaya, dan memberikan informasi kepada bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Ya. Serta yang kelima adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Ya, seperti itu. Dan ini adalah 5 asesmen. Nah, kita masuk ke asesmen diagnostik. Mungkin akan timbul pertanyaan ya, bahwa apa pentingnya asesmen diagnostik? 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apa pentingnya asesmen diagnostik? Yang kedua, apa saja tujuan asesmen diagnostik? Yang ketiga, apa saja jenis asesmen diagnostik? Yang keempat, bagaimana tahapan-tahapannya? Ya, ini adalah pertanyaan dasar tentang asesmen diagnostik. Ini asesmen diagnostik. Jadi pentingnya asesmen diagnostik ini itu didasarkan bahwa setiap siswa atau peserta satu dengan lainnya itu pasti kemampuannya itu berbeda-beda. Ada yang memang siswanya yang mudah paham ketika dia menyimak materi, ada yang memang susah paham ya, dan ada yang memang dia harus dijelaskan berulang kali baru dia langsung paham, seperti itu. Nah,
Jadi gunanya asesmen diagnostik ini adalah untuk memetakan kemampuan si siswa di kelas secara cepat dan mengetahui saja nih siapa siswanya yang sudah paham, jadi siapa siswanya yang memang belum paham, dan siapa ya siswanya yang memang tidak paham sama sekali. Jadi kita bisa membuat mappingnya, ya, membuat mapping siswa yang paham siapa saja, siswa yang tidak paham siapa saja, dan siswa yang agak paham siapa saja. Itulah gunanya atau pentingnya asesmen diagnostik. Selanjutnya, apa sih tujuan asesmen diagnostik? Ya, jadi setelah sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa dari pertanyaan hasil jawaban ya pertanyaan di awal tadi dari bapak-bapak semua, intinya bahwa asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal siswa dan mengetahui kemampuan dasar siswa. Itu tujuannya. Ya, jadi sebelum bapak-bapak semua mengawali pembelajaran, bapak harus tahu karakter siswanya seperti apa, ya kondisi awalnya bagaimana, sehingga dapat memudahkan bapak-bapak semua untuk memberikan materi pada saat pembelajaran. Selanjutnya, jenisnya itu apa saja untuk asesmen diagnostik? Oke, untuk jenisnya itu ada 2 ya. Yang pertama, asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Ya, itulah 2 jenis asesmen. Ya, jadi ada 2 ya Bapak Ibu, asesmen non kognitif dan asesmen kognitif. Itu. Selanjutnya, apa sih tujuan dari asesmen diagnosis non kognitif? Ya, tujuannya adalah yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Jadi intinya, asesmen diagnostik ini lebih kepada psikologi, karakter, minat, dan kondisi latar belakang siswa di dalam keluarganya. Nah, itu untuk asesmen diagnostik non kognitif. Nah, lalu apa sih tujuan asesmen diagnostik kognitif? Itu tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah. Nah, jadi kedua asesmen ini ya kalau diibaratkan itu Bapak semua itu kalau misalkan kita ke dokter nih ya. Jadi apakah dokter ketika kita memeriksa kita ingin meriksa nih gejala-gejalanya, apakah dokter langsung memeriksa ataukah bertanya dulu Bapak-bapak? Biasanya bertanya dulu, Pak. Bertanya dulu ya. Ya. Jadi ya itu ya. Jadi dia bertanya dulu keluhannya apa ya. Terus sudah berapa hari ya sakitnya, terus penanganan pertamanya seperti apa. Nah, itulah yang namanya diagnosis. Sama halnya dengan pembelajaran. Di awal kita harus cari tahu dulu ya, minat atau bakatnya, aktivitas selama belajar di rumah, adakah yang memang mereka itu yang suka olahraga atau memang pas belajar di rumah ini malah justru kebanyakan dari peserta didik kita itu banyak yang main, itu harus dianalisis dan harus diagnosis dulu ya supaya bisa di mapping mana bisa tahu ya selanjutnya dapat memudahkan Bapak Ibu semua dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Jadi asesmen kognitif, yang asesmen diagnostik ini itu diibaratkan seperti dokter yang sedang mendiagnosis pasiennya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Bapak-bapak ya. Oke, untuk tahapannya, ini tahapan asesmen diagnosis non kognitif dan kognitif itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan. Jadi siapkan alat bantu berupa gambar, siapkan pertanyaan panduan. Contoh, ya misalkan bagaimana perasaanmu hari ini? Nanti anak-anak
menjawab misalkan di situ di pinggirnya ada emoticon, ya emoticon senyum, emoticon murung atau emoticon ceria. Kalau misalkan anak-anak ada yang memilih senyum atau murung, berarti dia itu kalau memilih senyum dia lagi bahagia. Kalau misalkan memilih murung berarti ada sesuatu. Ya. Makanya kalau misalkan menemukan seperti itu, ya Bapak Ibu semua harus dipisahkan, ya karena itu nanti akan menjadi, nah ini proses tindak lanjut. Yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Jadi aktivitas kunci itu misalkan bagaimana aktivitas kalian di rumah, ya. Terus apa saja yang kalian lakukan selama pembelajaran daring, terus selama 1 minggu apakah kalian sudah pernah atau berapa hari kalian sering membantu orang tua kalian di rumah. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang kita sebagai pendidik pada saat memasuki asesmen diagnosis ini, keterampilan pertanyaan kita itu yang sangat kita butuhkan gitu. Jadi keterampilan bertanya kita di situ akan lebih digali gitu, untuk istilahnya untuk konsep awal lah sebelum kita melakukan pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Meminta siswa mendeskripsikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Yang ketiga, tindak lanjut. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Nah, ini kayak tadi, kalau misalkan ada anak yang memang dia tiba-tiba curhat ya atau apa ketika pembelajaran, nah itu harus tindak lanjut. Ya, jadi harus ada diskusi 4 mata. Jadi kalau misalkan kita menemukan ada anak yang memang ketika kita memberikan pertanyaan bagaimana situasi atau kabarnya, senang atau tidak, dia misalkan dari ada yang menjawab misalkan tadi emotikonnya yang murung, nah itu harus dikumpulkan dan itu harus ditindaklanjuti. Selanjutnya menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Selanjutnya ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Ini adalah tahapan melaksanakan asesmen diagnosis non kognitif. Oke, yang selanjutnya itu tahap melaksanakan asesmen diagnosis kognitif itu sama saja dengan yang tadi. Jadi hanya ada 3 persiapan, itu ada 3 tahapan maksudnya, maaf. Ada tahap persiapan, pelaksanaan dan diagnosis tindak lanjut. Ya, seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin materinya dari saya hanya singkat ya, singkat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan Bapak Ibu ada yang punya ini draft bukan draft. Kita aplikasikan bagaimana caranya asesmen diagnosis ini bisa diterapkan di pembelajaran PJOK. Nah, di sini kita bareng-bareng membuat ya Bapak Ibu supaya sama-sama bisa gitu ya, Bapak bisa dan paham tentang asesmen diagnosis. Sebelum melanjutkan ini nampaknya setelah tadi saya bicara mungkin ada yang ngantuk atau ada yang memang lapar ya. Ini saya ada sedikit lah buat Bapak-bapak semua. Ini ada ice breaking dulu lah sebentar dari saya gitu selaku pemateri. Silakan di-unmute dulu ya. Mohon izin untuk menampilkan ininya, Pak, slide-nya. Kita ice breaking dulu lah. Siap. Supaya Bapak-bapak tidak terlalu tegang, tidak terlalu terlalu serius gitu. Serius boleh, tapi yang penting jangan terlalu tegang lah ya Pak Dian ya. Unmute dulu Pak Dian, ini belum di-unmute. Oh iya Pak, santai aja, santai. Masih semangat ya Pak Dian, bagus. Semangat. Iya, harus semangat ya. Jangan mau kalah sama orang-orang di luaran sana ya. Kita juga guru olahraga harus tetap semangat ya. Semangat Pak. Siap. Oke.
Saya izin menampilkan ice breaking kali ini. Ya, silakan kalau sudah ada. Sudah ada Pak di layar Bapak-bapak semua. Ya, udah. Sudah ada ya? Oke, kita Wah, tebak-tebakan dulu. tebak-tebakan. Wah, Wah, tebak-tebakan. siap. Tebak-tebakan. Sudah ada. Udah Pak. Udah, ya. Sok, coba mata, hidung, telinga, mulut, badan mirip kerbau, tapi bukan kerbau. Cik, non. Apa Pak dia? Sapi Pak. Wah, bagus. Munding. Munding. Mata, hidung, telinga, mulut, badan mirip kerbau, tapi bukan kerbau. Cik, non sih. Mata, hidung, telinga, mulut, badan. Oh, banteng. Kemudian udah jawabannya. Tadi Pak sapi Pak. Yang bagus, ganteng. Kita lihat apa jawabannya. Gambar kerbau. Iya benar. Mata, hidung, telinga, mulut, badan mirip kerbau, tapi bukan kerbau. Apaan tuh? Gambar kerbau. Ya. Jebakan. Yang kedua, kita sebutin lagi. Lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab, Cik. Ayo, Pak Dian, Pak Gus. Camplang di wae. Bahasa Arab. Bahasa Arab, bagus non Pak Gus. Lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Dia. Ayo, lalu. Onta. Wah, bener, onta. Wah, bener Pak Agus. Mantap Betul. Pak Agus. Next ya. Binatang apa yang nggak pernah rugi? Beruang. Wah. Kuntul Terus? Pak. Hah? Kuntul. Tuh, kuntul. Bagus, beruang. Kita coba lihat jawabannya. Laba-laba, Pak. Kok bisa laba-laba Pak? Iya, kan laba itu keuntungan, Pak. Jadi terus mendapatkan laba terus ya? Nah iya, Pak. Jadi laba-laba itu hewan yang nggak pernah rugi, Pak. Tapi beruang juga kan Selanjutnya. itu beruang terus ya. Oh iya, betul ya. Tapi di sini jawabannya laba-laba, Pak. Mungkin nanti dimasukin beruang. Oke, selanjutnya. Hewan apa yang bersaudara? Hewan apa yang bersaudara? Orangutan. Orangutan. Bagus. Apa ya? Gorila lah. Gorila. Oke, kita lihat. Petak beradik. Kakak Pak. Lain kakak. Itu mau plesetan aja. Oke, langsung lagi. Kenapa anak kodok suka loncat-loncat? Gak bisa diem. Bisa diam. Pak itu? Bagus. Pak Dian? Bentar Pak. Kenapa anak kodok suka loncat-loncat? Takut dimarahin emaknya Pak. Kita lihat. Kabur. Biasalah, namanya juga anak-anak suka iseng tuh. Lanjut. Aduh. Hewan apa yang paling aneh? Hewan melata. Hewan? Melata. Nah, Hewan bagus. tapi nyata. Hewan tapi nyata. Oke. Kupu-kupu, soalnya kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oke, satu lagi hewan apa yang namanya 2 huruf? 2 huruf. Apalagi ini? Ayo, Hewan apa Bahkan yang namanya 2 huruf? Aduh, apa bagus. lagi ya? Ayo, Apa bagus. aja? Taluk.
Lalu Nyerah Pak, nyerah. Nyerah. Nah, langsung udan G. Udang Udang. aja dipisah itu. Ya, mungkin itulah ice breakingnya ya, Aduh. Siap. Bapak semua ya, kita lanjutkan. Tadi setelah saya menjelaskan ya, sudah tergambarkan ya Bapak Agus sama Pak Dian. Ya Pak. Ya. Udah ada gambaran di asesmen diagnosis itu seperti apa ya? Ya. Ya udah ada ya. Ya mungkin kita langsung saja ya, di sini saya akan kita intinya tidak afdol lah kalau misalkan saya menjelaskan materi tapi tidak langsung diaplikasikan ke dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini kita bareng-bareng ya Bapak Agus sama Pak Dian, apa yang sudah tadi saya sampaikan kita tuangkan ke dalam sebuah rancangan asesmen diagnosis ya. Mohon izin untuk menampilkan layar. Oke, sebentar ya. Nanti kita isi bareng-bareng ya. Jadi apa yang saya ingin tahu pemahaman Bapak Ibu setelah tadi saya menjelaskan, apakah sudah sepenuhnya nerap atau memang masih ada yang bingung. Jadi nanti silakan kita berdiskusi untuk membuat sebuah rancangan asesmen diagnosis. Oke, sebentar. Oke, izinkan saya untuk menampilkan layar. Oke, sudah ada? Sudah ada? Ada Pak. Sudah ada Pak. Ada Pak. Sudah ada ya. Nah, ini merupakan rancangan asesmen diagnosis. Jadi sesuai dengan fase ya. Nanti kita di fase E itu di kelas 10 dan SMA. Nah, saya di sini sengaja untuk capaian pembelajarannya kita lebih ke materi latihan kebugaran jasmani, yaitu capaiannya adalah peserta didik dapat mempraktikkan prosedur latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan atau physical fitness related health. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mempraktikkan prosedur latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan atau physical fitness related health dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kita mulai mengaplikasikan ya Bapak-Bapak semua apa yang sudah tadi saya sampaikan, dan mungkin Bapak-Bapak juga sudah ada gambaran, mari kita tuangkan ke dalam rancangan asesmen diagnosis. Oke. Nah, ini untuk asesmen pertama itu adalah asesmen non-kognitif terlebih dahulu, yang dimana tadi sudah saya sampaikan asesmen non-kognitif itu lebih ke psikologi siswa dan keadaan siswanya. Nah, silakan Bapak-Bapak dari keempat pertanyaan ini, apa yang mau dijawab terlebih dahulu nih? Dian, Pak Agus, silakan. Yang aktivitas siswa selama belajar di rumah, Pak. Aktivitas siswa selama belajar di rumah. Oke, ya. Nah, kira-kira pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan nih, apa saja? Ya, mungkin dari saya, Pak. Yang pertama, apa saja kegiatanmu sepanjang hari di rumah? Apa saja? Apa saja kegiatanmu sepanjang hari di rumah? Setiap hari di rumah. Kegiatanmu sepanjang hari, Pak. Oh, sepanjang hari. Oke, maaf. Sepanjang hari di rumah. Oke. Ada lagi, Pak Agus, barangkali mau menambahkan? Apakah memiliki waktu yang cukup untuk belajar? Memiliki waktu yang cukup untuk belajar. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, Pak. Saya, Pak. Iya, silakan Pak Dian. Sebutkan 5 hal dari yang paling menyenangkan
Sebutkan 5 hal dari yang paling menyenangkan Oke. sampai yang paling tidak menyenangkan ketika sedang belajar. Ada lagi? Ada mungkin Apa Pak? apa harapan dan mimpimu? Wih, apa harapan dan mimpimu? Baik, cukup. Atau ada lagi? Sudah cukup, Pak? Sampai sini Menurut saya Bapak-Bapak cukup. berarti sudah paham ya dengan apa yang saya tadi sampaikan? Ya, paham, Pak. Oke, selanjutnya untuk informasi yang ingin digali selain aktivitas siswa, ada lagi yang akan digali? Mungkin aktivitas di rumah mendukung minat dan bakat peserta didik. Aktivitas di rumah Mendukung minat dan bakat peserta didik. Minat dan bakat Peserta didik. Kira-kira untuk kuncinya apa? Silakan. Apakah hobimu? Hobimu. Oke, ada lagi? Mungkin Pak Dian ada saran? Mungkin bisa keterkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya, Pak. Apakah hobimu berkaitan dengan olahraga? Sip. Apakah hobimu berkaitan dengan olahraga? Oke, lanjut. Ya. Ada lagi? Pak Agus barangkali ada? Apa cukup? Ada. Apakah kamu merasa senang ketika diminta ibu melakukan aktivitas fisik untuk membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah? Seperti menyapu, mengepel, dan lainnya. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ya berarti 2 ya yang akan diterapkan di asesmen non-kognitif. Yang pertama, aktivitas siswa selama belajar di rumah, dan ini pertanyaannya. Yang kedua, aktivitas di rumah mendukung minat dan bakat tersebut, dan ini pertanyaan. Lalu, persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya, tahapan-tahapan di asesmen kognitif dan non-kognitif itu ada 3, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, kira-kira untuk tahap persiapannya ini seperti apa, Bapak-Bapak? Ada yang tahu untuk tahap persiapan? Untuk yang harus disiapkan, apa, Pak Dian? Untuk tahap persiapannya mungkin menyiapkan beberapa lembar kertas jika peserta didik ingin menulis dan atau menggambar jawabannya, Pak. Menyiapkan beberapa lembar kertas ya jika peserta didik ingin menulis. Berarti ini mah kalau misalkan sekolahnya luring ya Pak ya? Iya. Kalau misalkan daring mah dan atau menggambar jawabannya. Dan didik ingin menulis dan atau menggambar jawabannya. Ini kalau misalkan untuk luring ya. Kalau misalkan daring itu mungkin seperti apa Pak kalau misalkan daring? Mungkin untuk daring sama halnya Pak, mempersiapkan kertas yang
dipersiapkan untuk mencatat materi, Pak. Oh iya. Siap. Oke, Pak Dian, untuk yang selanjutnya. Oke, dari tahap persiapan berarti kita ke pelaksanaan ya? Ya, Pak. Tahap pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya, coba saya ingin tahu, kalau misalkan di tahap pelaksanaan ini, itu seperti apa? Barangkali ada yang sudah mengerti, paham, silakan dari Pak Dian, Pak Agus, untuk pelaksanaannya seperti apa? Pak Agus barangkali. Berikan penguatan Ya, berikan penguatan dan atau pertanyaan lanjutan saat peserta didik menjawab pertanyaan, Pak. berikan penguatan dan atau pertanyaan Lanjutan saat saat peserta didik peserta didik menjawab pertanyaan. ada lagi untuk tahap pelaksanaannya. Yang keduanya, arahkan dan langsung menjawab jika peserta didik ya, balik bertanya. Oke, selanjutnya ada lagi. Pak Dian, ada tambahan Pak Dian? Yang ketiga ya, Pak ya? Ya, ada lagi Pak Dian. Yang ketiga ada, Pak, ada nih. Beri waktu peserta didik untuk menjawab pertanyaan. Menjawab Pertanyaan Nah. yang dilakukan. Nah, 3 aja cukup mungkin ya? Ya, bisa Pak. Cukup. Oke, kalau misalkan tadi, kalau ada sesuatu hal yang memang terjadi pada peserta didik, itu kan harus ada rencana tindak lanjut. Nah, kalau Bapak-Bapak semua menemukan peserta didik yang memang bermasalah, apa tindak lanjutnya? Ada? Tindak lanjutnya, Pak? Iya. Mungkin menurut saya, jika peserta didik menyampaikan masalah, Pak. Jika peserta didik menyampaikan masalah, ya, ajak berdiskusi untuk menentukan penyelesaiannya, Pak. Untuk menentukan penyelesaian. Ajak berdiskusi untuk menentukan penyelesaiannya. Kita 2 poin sajalah biar mengefektifkan waktu ya. Satu lagi mungkin ya, masih Pak. ada atau cukup? Barangkali Pak Agus mau menambahkan? Ada satu ya, mungkin jika diperlukan komunikasikan permasalahan tersebut dengan orang tua. Ya, sudah? Cukup ya? Sudah. 2 ya? Oke, nah selanjutnya, nah ini kita masuk ke asesmen kognitif. Jadi kalau misalkan untuk asesmen non-kognitif itu sudah saya jelaskan di awal, itu untuk mengetahui kondisi awal siswa, terutama pada sisi psikologisnya dan kegiatan-kegiatan yang ada di rumahnya seperti apa. Oke, selanjutnya ini untuk aspek kognitif itu berarti kaitannya dengan capaian kompetensi. Nah, kira-kira untuk asesmen kognitif nih waktunya itu lebih bagusnya seperti apa? Pak Agus. Mungkin secara berkala, Pak, di awal dan akhir pembelajaran. Oke, secara berkala di awal dan akhir pembelajaran. Durasinya berapa menit nih, Pak Dian, Pak Agus? Ya, mungkin 5 menit, Pak. Cukup.
Ini cukup ya. Oke, Ya. selanjutnya identifikasi materi yang akan diajukannya itu apa? Materi apa nih yang akan diajukan ketika kita akan memulai asesmen kognitif? Ya mungkin karena kita di bidang olahraga ya Pak ya, Ya, mungkin menentukan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, tentukan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. daya. Oke, untuk bentuk pertanyaan seperti apa? Yang akan ditanyakan kepada siswa? Pertanyaannya dari komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan itu diantaranya adalah pertama daya tahan aerobik. Pertanyaan Pak. Komponen kebugaran jasmani Ya, komponen yang berkaitan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Di antaranya adalah ya. yang A, daya tahan aerobik, kekuatan otot, daya tahan otot, dan fleksibilitas. Lagi. Fleksibilitas. Ya. Yang B, poin B-nya daya tahan aerobik, daya ledak otot, daya tahan otot, dan fleksibilitas. Mungkin itu dua pertanyaannya Pak. Oke. Kemungkinan jawaban. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Kemungkinan jawaban. Kalau Ya. misalkan A berarti skornya berapa? Kategorinya. Bukan skor. Paham utuh. Berarti siswa Ya sudah. Pak, paham betul. Nah, setelah si siswa itu benar-benar paham, rencana tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin pembelajaran dapat dilakukan ke unit berikutnya Pak. Oke, bisa pembelajaran Dapat dilakukan ke unit berikutnya. Oke, ya. Nah, seumpamanya kalau ada yang menjawab B, berarti belum paham Pak. Belum paham utuh. Apa tindak lanjut? Berarti memberikan pembelajaran remedial Pak. Iya, bisa memberikan pembelajaran Remedial. Oke. Ini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan Pak Agus, Pak Dian? Insya paham Pak. Paham ya? Paham Pak. Sampai sini paham Pak. Paham. Oke. Nah, ini untuk penilaian langkah apa saja yang akan dilakukan. Coba. Yang akan dilakukan. Yang akan dilakukannya Pak. Ya. Persiapan dan pelaksanaan Pak. Persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, menyusun jadwal pelaksanaan. Yang kedua, mengidentifikasi materi uji yang mewakili keseluruhan materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi uji yang mewakili keseluruhan materi pembelajaran. Ada lagi? Atau cukup 2? Barangkali Pak Agus menambahkan? Cukup. Oke. Kira-kira alat apa yang akan dibutuhkan? Kalau untuk alat, pada saat pelaksanaan menyiapkan soal terkait,
pelaksanaan menyiapkan soal terkait dengan prosedur latihan Mana Pak kebugaran. Agus? Ulangi. Pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan menyiapkan soal terkait dengan prosedur latihan Ya. kebugaran jasmani terkait kesehatan. Cukup ya? Ya, Ya, Pak. Oke, ya. Nah, ini merupakan rancangan asesmen diagnostik yang nantinya Bapak Ibu akan diterapkan ya di dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi tadi ya asesmen diagnosis itu terdiri dari non kognitif dan kognitif ya, dan kita sudah bersama-sama menyusun apa yang sudah tadi saya jelaskan dan dituangkan ke dalam apa namanya rancangan ya, seperti itu ya. Paham ya Bapak-bapak semua? ya Paham, Pak, paham. Oke ya. Nah, oke, mungkin itu saja ya pemaparan dari pemaparannya di sini mungkin tidak begitu lengkap, tapi saya coba untuk menerangkannya lebih ringkas ya, lebih ringkas, lebih mudah dipahami, dan Bapak-bapak juga tadi kita sudah berlatih dan alhamdulillah semuanya paham ya Pak Agus, Pak Dian. Paham, Pak, paham. Oke, silakan kalau misalnya paham, saya ingin tahu dulu apa kesimpulannya setelah materi yang tadi saya sampaikan, itu bisa ditarik kesimpulan. Oke. Mungkin dari Pak Dian itu kesimpulannya apa, Pak Dian? Kesimpulannya intinya dari asesmen kognitif dan non kognitif, kita di sini mencari tahu karakter siswa itu seperti apa dan kondisi siswa itu seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Pak Agus mungkin tanggapannya atau pandangannya berbeda pendapatnya. Kesimpulannya apa Pak di materi hari ini? Di unmute dulu Pak Agus. Pak Agus, suaranya Pak. mungkin dari hasil pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Fikri ya, saya ambil kesimpulan asesmen diagnosis itu kalau secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetisi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Mungkin itu pandangan saya ya Pak ya, dari pemaparan yang Bapak sampaikan. Ya, memang betul ya, dari tadi kesimpulan yang sudah Bapak-bapak utarakan, intinya asesmen ini itu bertujuan untuk melihat sejauh mana karakteristik dan perkembangan yang ada di sebuah kelas. Ya, nantinya Bapak-bapak bisa memetakan mana anak yang memang membutuhkan yang harus ditindaklanjut, yang harus ditangani, jadi itu akan kelihatan ya, seperti itu. Jadi asesmen itu tadi terdiri dari dua, ada asesmen kognitif dan non kognitif. Untuk non kognitif itu sendiri itu lebih ke psikologi, keadaan psikologi siswa, keadaan bagaimana kegiatan di rumahnya, di lingkungan rumahnya, dan kalau untuk kognitif itu lebih ke capaian kompetensi siswa. Kegiatan kognitif itu sendiri itu bisa dilakukan secara berkala, bisa di awal atau pretest, bisa juga di akhir ya. Jadi ini nanti hubungannya dengan diagnosis formatif dan sumatif juga. Nah, nanti mungkin akan disampaikan oleh pemateri yang akan datang ya. Mungkin segitu saja Pak Dian, Pak Agus, materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Agus dan Pak Dian semuanya bisa paham ya apa yang sudah saya sampaikan dan bisa mengaplikasikannya di sekolah Bapak-bapak semua ya. Mungkin secukupkan sekian, silakan Pak Dian barangkali ada yang mau bertanya atau apa, memberikan masukan, sanggahan atau apa. Saya kembalikan lagi ke moderator. Enggak, Pak Dian. Ya Pak,
Oke, terima kasih kepada Bapak Fikri Agung Nugraha yang sudah memaparkan materi di acara hari ini. Dan barangkali dari Bapak-Bapak ada yang mau ditanyakan atau mau menyanggah? Pak Agus, Silakan. gimana? Ada yang mau menambahkan mungkin? Mau menambahkan mungkin? Silakan. Kita di sini sharing-sharing saja lah seperti itu. Mangga barangkali ada yang mau menyampaikan pengalamannya pas belajar, mangga. Mungkin Pak ya, Gimana Pak? udah cukup lah kalau dari Oh, saya, mungkin dari yang lain. oh iya Pak, siap. Mungkin saya juga sudah cukup. Oke, berarti Gimana sudah Pak? paham ya, Bapak ya? Ya, Ya sudah Pak. paham Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Dian untuk acara Oke Pak. selanjutnya. Oke, setelah kita mendengarkan atau menyimak materi dari Bapak Fikri, mungkin acaranya di sini udah sampai penghujung acara ya. Dan untuk acara hari ini mungkin cukup dan diakhiri acara ini dengan ditutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya kembalikan lagi kepada Pak Agus yang selaku pembuka, mungkin beliau akan menutup acara hari ini. Oke, kepada Bapak Agus dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Dian atas acara demi acara yang udah disampaikan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Fikri yang telah memaparkan materi detailnya ya, dan mungkin itu akan bermanfaat buat kita semua ya, dalam menghadapi pembelajaran. Jadi intinya mungkin ya kita ambil garis besarnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Fikri, bahwa asesmen diagnostik itu intinya kita untuk mengetahui kelemahan ya dan kelebihan apa yang ada di peserta didik kita. Jadi itu mungkin akan menjadikan suatu pelajaran buat kita nanti dalam mengadakan pembelajaran. Mungkin karena acara demi acara kita sudah lalui dan sudah disampaikan, untuk IHT hari ini kita cukupkan sekian ya. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada Pak Dian, kepada Pak Fikri, semangat terus ya Pak ya. Semangat, Semangat. semangat Pak. Di lain waktu ya Pak, di lain waktu dan lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan kebahagiaan, karena kita saat ini sedang diberikan cobaan ya. Jangan terlalu dipikirkan ya tentang corona, kita harus selalu bahagia ya supaya kita juga sehat. Menambah imun ya Pak. Iya, nambah imun ya Pak ya. Nah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.